Karakteristik penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah proses interpretatif yang menempatkan peneliti dalam lingkungan alami untuk memahami fenomena melalui makna yang diberikan individu ataupun kelompok. Penulis menambahkan bahwa penelitian kualitatif dimulai dengan asumsi atau kerangka teoritis yang berfokus pada masalah sosial atau manusia, dan juga menggunakan pendekatan fleksibel seperti etnografi ataupun naratif. Kemudian, kapan harus menggunakan penelitian kualitatif? Nah, penelitian kualitatif itu tepat digunakan ketika kita ingin mengeksplorasi isu atau masalah yang belum dipahami sebelumnya atau sulit diukur dengan angka. Nah, jenis penelitian itu sangat berguna untuk memahami sudut pandang partisipan seperti mendengar suara mereka yang mungkin terpinggirkan dan menggali pengalaman serta cerita yang terkompleks. Kemudian penelitian kualitatif itu juga memiliki manfaat, yaitu untuk memahami konteks dan proses, yang dimana terutama ketika metode kuantitatif tidak memadai untuk menangkap dinamika interaksi manusia atau ketika teori yang digunakan masih ada yang kurang memadai, maka metode kualitatif itu sering digunakan untuk mendalami temuan kuantitatif. Nah, selain itu juga dapat membantu menjelaskan alasan balik dari data dan menggambarkan kompleksitas perilaku atau sikap yang tidak bisa dijelaskan secara statistik. Baik, selanjutnya ada proses perancangan studi kualitatif. Nah, penelitian kualitatif ini umumnya termasuk dalam proses metode ilmiah dengan fase-fase umum, baik ketika seseorang menulis secara kualitatif maupun kuantitatif. Nah, metode ilmiah dapat dijelaskan dengan memasukkan masalah, hipotesis atau pertanyaan, pengumpulan data, hasil, dan diskusi. Nah, semua peneliti tampaknya mulai dengan suatu isu atau masalah, meneliti literatur yang terkait dengan masalah tersebut, mengajukan pertanyaan, mengumpulkan data, kemudian menganalisisnya dan menulis laporan mereka. Lalu selanjutnya data dikumpulkan dalam konteks alami partisipan melalui wawancara, observasi, dokumen, dan materi visual. Proses ini cenderung fleksibel dan memungkinkan perubahan pada pertanyaan dan metode saat penelitian berlangsung. Lalu data tersebut dianalisis dengan metode induktif dan deduktif yang melibatkan pengorganisasian data ke dalam tema atau kategori. Ini seringkali mengharuskan peneliti bekerja bolak-balik antara data meta dan interpretasi. Lalu selanjutnya peneliti harus memperhatikan etika penelitian dan refleksi diri untuk memastikan bahwa mereka menghormati dan memahami perspektif serta makna yang diberikan partisipan pada isu yang diteliti. Lalu hasil dari studi kualitatif ini disajikan dalam bentuk narasi yang merefleksikan suara partisipan dan menggambarkan kompleksitas masalah yang diteliti. Baik, selanjutnya saya akan membahas terkait struktur umum dari rencana atau susulan. Yang pertama saya akan membahas dulu terkait contoh satu ya, format konstruktif dan interpresif kualitatif. Di sini langkah-langkahnya ini ada beberapa ya, ada beberapa bagian, yaitu yang pertama ada perkenalan. Perkenalan adalah pernyataan masalah, tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, batasan, dan keterbatasan. Setelah itu lanjut ke prosedur. Prosedur ini adalah karakteristik penelitian kualitatif dan asumsi filosofis atau kerangka interpretatif. Yang kedua, lanjut pendekatan penelitian kualitatif digunakan itu apa? Peran peneliti itu apa? Prosedur pengumpulan data, prosedur analisis data, strategi untuk memvalidasi temuan. Yaitu lanjut ke bagian struktur naratif, yaitu masalah etika yang diantisipasi, pentingnya penelitian, temuan awal dari uji coba, hasil yang diharapkan, lampirannya itu adalah pertanyaan wawancara, formulir observasi, garis waktu, dan anggaran yang diusulkan. Setelah itu yang kedua adalah format transformatif kualitatif. Di sini yang pertama adalah perkenalan dulu, isinya pernyataan masalah, isu transformatif dan partisipatif, tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, batasan, dan keterbatasan. Nah, itu lanjut juga sama, yaitu yang untuk prosedur. Prosedur ini isinya karakteristik penelitian kualitatif dan asumsi filosofis, pendekatan penelitian kualitatif, peran peneliti, prosedur pengumpulan data, termasuk pendekatan kolaboratif yang digunakan, dan kepekaan terhadap partisipan. Prosedur perekaman data, prosedur analisis data, strategi untuk memvalidasi temuan. Lanjut ke struktur naratif studi, masalah etika yang diantisipasi, pentingnya penelitian, temuan awal dan dari uji coba, perubahan transformasi yang diharapkan, lampirannya juga sama, ada pertanyaan wawancara, formulir observatif,
garis waktu dan anggaran yang diusulkan bersama. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait contoh yang ketiga, yaitu itu format lensa teoritis dan interpretatif. Isinya adalah perkenalan. Perkenalan itu terdapat sebagiannya adalah ringkasan, topik dan tujuan pentingnya bagi pengetahuan praktik kebijakan tindakan, kerangka kerja, dan pertanyaan penelitian umum. Setelah itu adalah keterbatasan. Selanjutnya adalah tinjauan literatur. Isinya ada tradisi, teoritis, dan pemikiran terkini untuk merumuskan pertanyaan. Setelah itu tinjauan dan kritik terhadap penelitian empiris terkait, esai, dan pendapat para ahli. Itu adalah desain dan metodologi. Isinya adalah pendekatan dan alasan secara keseluruhan, pemilihan lokasi atau populasi, dan strategi pengambilan sampel. Akses, peran, timbal balik, kepercayaan hubungan baik, biografi pribadi, pertimbangan, etika dan politik, metode pengumpulan data, prosedur analisis data, prosedur untuk mengatasi kepercayaan dan kredibilitas. Lampirannya itu adalah surat masuk, rincian, pengumpulan dan pengolahan data, strategi pengambilan sampel, jadwal anggaran, catatan, dan studi percobaan. Studi percontohan. Setelah itu kita lanjut ke contoh yang keempat, 9 argumen Maxwell untuk proposal kualitatif. Itu kita perlu lebih memahami topik, kita hanya tahu sedikit tentang topik. Saya bermaksud untuk mempelajari tujuannya itu apa, latar dan partisipan sesuai untuk penelitian ini, datanya itu apa aja. Yaitu 5 metode yang saya rencanakan untuk digunakan akan memberikan data yang saya butuhkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, yaitu pengumpulan data. 6. Analisis akan menghasilkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Analisis. 7. Temuan akan divalidasi dengan validasi. 8. Penelitian ini tidak menimbulkan masalah etika yang serius. Itu masalah etika. 9. Hasil awal mendukung kepraktisan dan nilai dari penelitian ini. Itu uji percontohan proyek.